Nama saya Maria, nama panjangnya Rosmaria, dan betul yang dikatakan Pak Niko, saya kemari itu pertamanya juga nangis-nangis dan datang lagi sempat dimari Pak Niko beberapa kali. Tapi sebelum saya kesaksian sampai di situ, jadi kehidupan saya itu memang menurut saya sangat berat sekali. Jadi saya terlilit hutang yang menurut saya tidak mampu dalam perhitungan saya dan suami itu tidak akan bisa menutupi semuanya. Sampai saya tidak bisa tidur dan saya setiap hari harus meminum obat sakit kepala. Saya mesti menyetok Panadol setiap hari karena saya tidak bisa tidur. Saya setiap kali bangun mesti kayak saya nyunggi kompor, jadi panas, harus membayar ini. Saya bekerja, saya bukan dapat gaji, tetapi saya memang swasta, saya berjualan, jadi hasil jualannya juga untuk membayar itu, dan kebutuhan juga malah tombok. Sampai saya mohon maaf, sampai saya makan pun saya berhutang. Dan kalau saya mengikuti perjalanan hidup saya tidak tahu saya harus bagaimana. Sampai bulan Juni tahun 2023 saya bertemu dengan teman saya, Ibu Pendeta Yunia, yang saya diperkenalkan oleh Pak Niko. Saya bertemu dengan Pak Niko, saya juga menangis. Saya harus apa, karena rumah, tanah, mobil semuanya sudah habis saya jual bersama suami. Jadi saya sekarang memang PMI Pondok Mertua Indah. Jadi dan aset saya tidak ada yang bisa saya tawarkan. Saya masukkan gade pun saya tidak bisa hanya motor itu aja saya kredit karena memang usaha riwariwi untuk belanja dan sebagainya. Dan saya sejak mengikuti kelas Pak Niko, saya ketemu Pak Niko itu saya diberitahu untuk saya berdoa. Saya ketemu Pak Isan terlebih dahulu karena Pak Niko ada tamu, dan saya disuruh untuk berdoa jam 3:15. Saya ngikutin bersama suami, saya berdoa. Saya berdoa terus sampai detik ini pun saya sudah berkelimpahan pun saya tetap masih berdoa jam 3:15. Amin. Saya mengikuti kelas itu saya bersyukur, sangat bersyukur, karena ilmu yang Pak Niko ajarkan itu sangat bermanfaat buat saya dan sangat mengubah saya, karena memang pikiran saya itu kacau. Pikiran saya itu saya mengandalkan kekuatan saya diri sendiri, saya mengandalkan solusi yang tadi Pak Niko katakan. Menurut saya mengikuti kelas yang luar biasa yang Pak Niko ajarkan itu menginstal program pikiran bawah sadar kita. Itu saya praktekkan Pak Niko. Jadi saya menginstal pikiran, saya tidak boleh berpikir negatif tapi berpikir positif. Saya tidak mau mengandalkan kekuatan sendiri, saya mau praktek seperti yang Pak Niko katakan, tidak mau punya pemikiran sendiri. Dan saya juga mengikuti pelajarannya Pak Niko itu bagaimana membuat masalah menjadi berkat. Karena itu masalah kan memang bungkus ya. Masalah itu bungkus. Bagaimana caranya saya membuka bungkus itu, dan Pak Niko mengajarkan harus dengan ucapan syukur. Makanya responnya saya perbanyak ucapan syukur. Saya berpikiran positif. Saya ingat hukum yang Pak Niko ajarkan, hukum pluralitas. Itu karena saya kan seringkali menyalahkan diri saya sendiri, kok saya dulu tuh usaha properti kok bisa dihapusi orang, saya sampai usaha peternakan suami saya habis juga gara-gara saya dan sebagainya. Nah itu saya merasa saya itu yang membuat kegagalan, tetapi hukum pluralitas kita tidak bisa sukses kalau kita tidak gagal, kita tidak bisa naik kalau kita tidak mengalami penurunan. Dan itu saya percaya saya akan naik, sebentar lagi saya naik, saya gitu. Dan terus kemudian saya cara membuka masalah itu dengan ucapan syukur itu tidak gampang, karena deg-degan setiap hari, karena ketakutan setiap hari, kekhawatiran setiap hari. Tapi saya
tadi yang Pak Niko katakan kaplok wae mulutnya, tapi saya enggak ngaplok Pak, mulut saya enggak saya kaplok, tapi saya juga cokku sih tak kaplok gitu. Jadi saya enggak boleh kata-kata seperti itu, tetapi 80% kekhawatiran itu tidak akan terjadi dalam hidup saya gitu. Dan saya praktekkan itu. Kemudian saya mendengarkan juga kelasnya Pak Niko tentang saya datang ke sini itu mendengarkan kelasnya Pak Niko tentang bagaimana kelimpahan kekayaan bisa terjadi dalam hidup saya. Saya praktekkan juga Pak Niko. Jadi harus give and take, bukan take and give. Saya itu besoknya saya ada kejadian juga Pak. Suami saya dapat bantuan, bukan bantuan, dapat beras 3 karung beras itu 30 kilo. Jadi satu karungnya itu 10 kilo. Kalau secara pemikiran itu saya jual, saya dapat uang karena saya kan tidak ada uang sama sekali untuk makan, dan anak saya juga untuk sekolah kuliah di Jogja, kami juga tidak ada dana. Jadi itu kalau dijual pun lumayan, dapat lumayan gitu, bisa buat beli lauk. Tapi saya praktekkan yang seperti Pak Niko katakan, giving and take gitu. Saya berikan kepada teman yang membutuhkan. Saya telepon, aku ada beras, kamu ambil 1 karung, saya bagikan ke tetangga, dan saya juga merasa bahagia bisa membagikannya. Dan tidak berapa lama, memang doanya luar biasa. Kalau kita memang memberi, memang dari manapun yang terduga maupun tak terduga itu memang terjadi dalam kehidupan saya. Saya juga mendapatkan dana untuk kamu buat kamu Natalan ya, ini Om ada dana dan sebagainya. Saya mengucapkan syukur sekali. Dan saya tidak berpikiran, saya juga mendengarkan yang terakhir kemarin Seluk-Beluk Hutang. Saya tidak mau fokus kepada hutang, karena apapun yang kita fokuskan itu energinya akan membesar, yang seperti tadi Pak Niko katakan, yaitu energi hutangnya nanti akan membesar dan hutang terus dari lubang tutup lubang. Saya tidak mau, dan saya mempraktekkan, saya berkata yang positif, memerintahkan otak saya untuk saya melakukannya, memperbesarnya itu kelimpahan. Bagaimana caranya saya berkelimpahan, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan pembeli. Yang saya punya harta satu-satunya dari orang tua itu adalah karya lukisan, dan itu saya bersyukur sekali pada penghujung tahun 2023. Jadi setelah 6 bulan saya bergabung di BLN, tiba-tiba teman suami saya datang membawa pembeli, dan itu luar biasa untuk kami bisa membayar kebaikan-kebaikan orang-orang yang membantu saya, dan saya juga menabur. Kalau saya berpikir saya kemarin seperti itu, saya tidak tahu kok saya seperti ini. Jadi saya mau di sini belajar terus. Saya bawa catatan. Jadi apa yang Pak Niko katakan, Pak Isan kelas Pak Isan, saya datang. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin bebas dari permasalahannya, memang bungkusnya itu dibuka dengan ucapan syukur. Dan saya mengucap syukur, terima kasih. Dan saya mengucap syukur, dan saya mengampuni orang-orang yang menyakiti hati saya, yang mengusir anak saya, dan semuanya saya sudah ampuni. Karena memang semuanya ini harus saya jalani. Saya harus memperbaiki diri saya. Terima kasih, matur nuwun Pak Niko dan teman-teman mentor di sini. Sekarang saya sudah bisa ketawa, saya bisa tidur, saya bisa menari, saya bisa berjoget Pak. Terima kasih. Panadolnya sudah dibuang? Sudah Pak, saya tidak minum lagi. Panadol sudah tidak pakai. Oke, terima kasih untuk Mbak Maria ya. Oke. Ya. Nah itu Pak sekalian ya. Jadi ini saya mau cerita sedikit. Ketika dia datang dengan segala kepayahannya, uang kuliah anak dan lain-lain, saya dampingi, saya bantu ya. Bahkan waktu itu dia buat lukisan. Nah,
ditawarkan ke saya sebenarnya cukup murah Bapak sekalian. Kalau saya ego waktu itu dan saya menuruti ego saya tahu bahwa lukisan itu harganya mahal karena itu lukisan tempo dulu dan asli ya. Kalau saya mau memanfaatkan kondisi itu, saya sangat gampang karena dia datang dalam kondisi yang sedang terpuruk. Saya beli murah lukisan itu dan pasti dia serahkan. Tapi dalam hati saya ini lukisan mahal. Dan saya cuma berdoa, saya selalu katakan tenang saja, nanti akan ada pembeli datang. Dan saya angkanya persis yang saya pikirkan waktu itu. Jadi kalau saya mementingkan ego saya, tak beli dengan murah dan pasti dia kasih karena dia sedang kondisi terpuruk. Tapi saya katakan lukisanmu bawa pulang lagi, ya. Kebutuhanmu tak bantu dulu. Ya nanti pasti akan datang pembeli yang pas. Selesai nulis ya. Begitu nulis selesai pembeli datang. Nah itu loh, Bapak sekalian. Jadi di sini tuh kalau mengikuti prosesnya, tahapan-tahapan yang sudah kita ajarkan pasti terjadi gitu loh. Nah, sekarang wajahnya sudah berubah ya, tambah cantik. Dulu tidak secantik ini dulu ya. Karena kalau datang mesti memble ya. Kalau datang itu mewek-mewek memble.